Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li memanfaatkan waktu ketika api esensi dan api hijau menemui jalan buntu. Dia membuat gerakan pedang dengan satu tangan dan mengguncang pergelangan tangannya. Ada pedang panjang hijau di tangannya. Pada saat yang sama, dia melompat keluar dari belakang Heavy Water Real Wheel dan langsung menuju pria kekar itu. Melihat hal tersebut, yang terakhir langsung mengubah gesturnya. Teratai api hijau bersinar terang, dan kelompok api hijau menyembur keluar lagi, menyerang Han Li. Han Li melambaikan pedang panjang di tangannya, dan serangkaian bayangan pedang berkabut terbang keluar. Itu seperti teratai pedang yang mekar di depannya, mengambil api hijau satu per satu. Nyala api itu sangat lengket. Itu bisa dipasang ke Heavy Water Real Wheel dalam sekejap, tapi saat ini, itu tidak bisa menyentuh pedang panjang sama sekali. Adegan ini membuat pria kekar itu sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka nyala anehnya akan gagal. Dia mengertakkan gigi dan memuntahkan seteguk esensi darah, lalu dia menjentikkan esensi darah dengan satu jari. Esensi darah segera berubah menjadi kabut darah dan menghilang ke Azure Serene Flame Lotus dalam sekejap. Teratai yang berapi-api segera mulai berputar dalam hiruk-pikuk, dan semua kelopaknya bergetar saat mereka melesat maju, berubah menjadi bila api biru yang bahkan lebih aneh dari sebelumnya, menyapu ke arah Han Li. Han Li dengan tenang membuat gerakan pedang dengan satu tangan dan mengayunkan pedang dengan tangan lainnya. Tubuh pedang tiba-tiba meledak menjadi cahaya hijau. Ratusan bayangan pedang besar yang sejelas air terbang keluar darinya, melonjak ke arah pria kekar di udara. Langit yang dipenuhi bayang-bayang pedang terlihat sangat kacau, seperti pasukan yang kacau balau tanpa seorang komandan. Mereka mengamuk di udara dalam lintasan yang berantakan. Tapi secara kebetulan, bayangan pedang yang mengamuk ini baru saja memblokir semua bila api hijau yang terbang. Bayangan pedang menyapu, memantulkan cahaya dan bayangan di udara, membuat langit terlihat sedikit buram. Pria kekar itu memiliki firasat buruk untuk kedua kalinya. Dia memutuskan untuk tidak berurusan dengan orang ini lagi. Dia mengubah gerakannya dan membanting telapak tangannya di depannya. Baang! Suara keras terdengar. Bola teratai api Azure Serene tiba-tiba membengkak beberapa kali, dan kemudian kelopak teratai terbuka dan meledak dengan ledakan keras. Api tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan berubah menjadi laut api Azure Serene, dan langsung menelan bayangan pedang. Untuk sesaat, bayang-bayang pedang melonjak, api teratai mendidih, dan nafas yang panas dan ganas tiba-tiba menyebar. Setelah melakukan semua itu, pria kekar itu tak segan-segan menjentikkan jarinya. Jimat emas menyala di ujung jarinya. Sosoknya berubah dan berubah menjadi busur emas, menghilang. Namun, dalam kehampaan 100 km jauhnya, pedang panjang hijau besar muncul dari udara tipis. Busur emas bertabrakan dengan bilah pedang, dan tubuhnya terbelah menjadi dua dari tengah, menyebabkannya jatuh. Segera setelah itu, Nas Chen Sol ungu yang terlihat sangat mirip dengan pria kekar itu keluar dari mayat dan melarikan diri ke kejauhan dengan wajah penuh kengerian. Namun, sebelum terbang jauh, ia ditangkap oleh jaring perak besar yang telah dipasang. Dalam semburan lampu listrik yang berderak, pria kecil berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang sepenuhnya. Bahkan pada saat kematiannya, lelaki kekar itu tidak tahu bagaimana orang yang mengenakan topeng lembu itu langsung muncul 100 mil jauhnya dan mencegatnya. Nyatanya, itu sangat sederhana. Pada saat pria itu meledakkan api tulang fosfor hantu, Han Li menggunakan kekuatan magis membalikkan roda nyata untuk mempercepat aliran waktu. Begitulah cara Han Li bisa terbang sejauh yang orang lain hanya bisa terbang selama beberapa detik. Han Li menyingkirkan pedang panjang hijau dengan satu tangan, dan sosoknya terbang ke bawah tanpa ragu-ragu. Dia melambai ke tubuh pria kekar itu,
dan gelang penyimpanan serta cincin penyimpanan di tangannya terbang ke udara dan jatuh ke tangannya. Dia menjelajah sedikit dan menemukan bahwa ada banyak hal baik di dalamnya. Dia senang dan menyingkirkannya. Dia berencana untuk memeriksanya setelah masalah ini selesai. Kemudian, dia berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya saat dia terbang kembali ke arah Heavy Water Wheel. Pada saat ini, burung api esensi telah melahap api tulang fosfor hantu tanpa kekuatan spiritual abadi pemiliknya. Pada saat ini, ia berwujud manusia api kecil, duduk di Heavy Water True Wheel, mengayunkan kedua kakinya dengan ekspresi puas di wajahnya. Begitu melihat Hanli kembali, ia segera terbang dan berubah menjadi Silver Flame Bird lagi, bergegas menuju Hanli. Hanli tersenyum, membuka lengan bajunya, dan menyimpannya di tubuhnya. Dia memalingkan matanya dan melihat kembali ke boneka raksasa itu. Dia melihat bahwa sekte boneka suci dan menara 10 arah sedang bertarung dengan sengit. Sebagian besar tentara boneka yang dilepaskan oleh sekte boneka suci telah dikalahkan, dan lebih dari separuh orang di menara 10 arah telah terbunuh atau terluka. Di antara mereka, ada beberapa kultivator Grand Ascension dan integrasi tubuh di sisi menara 10 arah. Mereka diam-diam mundur dari pertempuran dan bergegas menuju boneka raksasa yang dibentuk oleh pulau kecil itu. Mereka mencoba menghancurkannya secara diam-diam sehingga dapat sepenuhnya membuka susunan warna-warni yang menyelimuti pulau utama. Tapi sebelum mereka bisa mendekatinya, kepala boneka besar berwarna putih giok itu tidak bergerak, namun tubuhnya berputar sementara tanda jimat pada pedang besar berwarna perak yang dipegang di tangannya menyala terang, dan itu melingkar dengan lingkaran, setelah lingkaran angin putih yang menyapu ke arah sekelompok orang. Badai bertiup, menyebabkan kehampaan bergetar. Bila angin kacau yang tak terhitung jumlahnya melonjak, tepat pada waktunya untuk menelan beberapa orang yang baru saja terbang mendekat. Beberapa dari mereka dengan cepat melepaskan harta dharma pelindungnya, tetapi hanya bisa bertahan sebentar sebelum mereka hancur berkeping-keping. Hanya beberapa Naschen Soul yang berhasil melarikan diri. Saat Hanli melihat semuanya, dia memanggil Heavy Water True Wheel di belakangnya dan terbang menuju Lin Jiu. Lin Jiu sudah dalam pertempuran yang sulit, dan dia secara bertahap kalah. Wanita menggairahkan itu menggunakan beberapa mantra dan tiba-tiba berubah menjadi wanita berbaju merah. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat, tetapi kekuatan ilahinya juga sangat berbeda. Payung kertas minyak merah yang terlihat tidak berbeda dari biasanya sangatlah aneh. Begitu menutupi bagian atas kepala seseorang, untaian benang merah akan jatuh darinya. Jika seseorang sedikit ceroboh, dia akan terjerat olehnya, dan sirkulasi energi spiritual surgawi seseorang akan mandek. Untungnya, dia memiliki cahaya menyilaukan yang dilepaskan oleh pedang emas bintang 9 untuk melindunginya, jadi dia hanya sesekali tertangkap oleh benang merah dan tidak sepenuhnya terikat. Macan emas berbintik merah yang dilepaskan dari cermin emas kuno sudah penuh dengan luka, tapi masih menjaganya. Ini karena lelaki tua kurus itu terus-menerus berkeliaran di sekitar Lin Jiu dan wanita berbaju merah, seolah-olah dia sedang mencari kesempatan untuk dimanfaatkan. Piton hijau yang dilepaskan lelaki tua itu sudah dicabik-cabik oleh harimau raksasa. Matanya dipenuhi dengan kemarahan, dan jelas bahwa dia ingin membunuh Lin Jiu dan menggunakan hartanya sebagai kompensasi. Menyerang. Wanita berbaju merah dengan jelas memperhatikan apa yang terjadi pada Hanli, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia memeluk udara di depannya, dan cahaya merah menyala di lengannya. Segera, kecapi berwarna sebening kristal muncul. Dia menekan satu tangan pada benang sutra dan tangan lainnya di permukaan kecapi. Dia dengan lembut memetik senarnya. Dentang, dentang, dentang. Ketika Lin Jiu mendengar suara ini, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Bukan karena suaranya terlalu menusuk telinga. Sebaliknya, suaranya sangat tajam dan jernih.
Kedengarannya seperti mutiara perak yang jatuh ke piring batu giok. Itu sangat menyenangkan di telinga. Namun, saat suara kecapi berbunyi, payung kertas minyak merah di atas kepalanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya berwarna darah dan ukurannya 2 kali lipat. Benang berwarna darah yang menggantung darinya menjadi lebih terkonsentrasi. Mereka seperti ular roh yang ramping, dan menusuk ke arahnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, lelaki tua kurus itu juga beraksi. Dia mengangkat tangan, dan cincin 3 warna terbang di udara di tengah ledakan yang bergemuruh. Dalam sekejap, itu berubah menjadi proyeksi cincin 3 warna yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat harimau raksasa yang mendekat. Dia kemudian muncul dalam kehampaan di bawah Lin Jiu seperti hantu. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang yang menyilaukan lebih dari 100 kaki melintas dan menebas ke arah Lin Jiu. Hati Lin Jiu bergetar, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan cermin emas kuno untuk memblokir cahaya pedang yang menyilaukan. Meskipun dia memblokir serangan diam-diam lelaki tua itu, ada lubang di pertahanannya. Dia ceroboh, dan beberapa benang merah menusuk bahu dan punggungnya pada saat bersamaan. Dia tidak tahu terbuat dari apa benang merah itu, tetapi begitu memasuki tubuhnya, tampaknya telah berakar dan bertunas, bercabang dan menggali ke dalam dagingnya. Oh tidak, Lin Jiu merasakan bahu dan lengannya mati rasa, dan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya menjadi lamban. Dia takut keluar dari akalnya. Pada saat ini, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas di sampingnya. Dia segera tahu ada sesuatu yang salah. Ketika dia hendak menggunakan jimat rahasia penyelamat nyawa, dia mendengar suara yang terdengar seperti diabolo yang diguncang di depannya. Roda berharga yang berkelap-kelip dengan cahaya hitam melintas, dan menyentuh dadanya. Itu menjatuhkan belati hijau gelap yang menusuk ke arahnya. Kemudian, sesosok melintas dan menyapu pedang panjang di tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau, benang merah yang seperti benang boneka itu langsung putus dan ditarik kembali. Benang yang tersisa di tubuh Lin Jiu seperti tanaman merambat yang kehilangan kelembapannya, menjadi abu-abu dan kehilangan keefektifannya. Lin Jiu melirik Han Li dan dengan sungguh-sungguh berkata, kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku berutang budi padamu. Ayo singkirkan kedua orang ini dulu. Han Li melambaikan tangannya dan berkata, oke. Lin Jiu meregangkan bahunya dan menyadari bahwa mati rasa dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Wajahnya menjadi gelap di bawah topeng saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Di sisi lain, pria tua kurus dan wanita berbaju merah sudah berkumpul. Mereka saling memandang dan melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa pria berkepala sapi, yang tampaknya lebih lemah dari keduanya, tidak hanya dapat membunuh salah satu rekan mereka dengan begitu cepat, tetapi bahkan Nas Chen Sol miliknya tidak dapat melarikan diri. Sekarang, dia mampu menembus serangan gabungan mereka sendiri. Pria tua kurus itu menghela nafas dan berkata, sepertinya tidak ada gunanya bertarung dalam pertempuran ini. Aku akan pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak berhenti sama sekali. Seberkas cahaya naik dari tubuhnya, dan dia langsung lari ke kejauhan. Benda tua yang licik, wanita berpakaian merah itu meludah dan mengutuk. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak kekuatannya untuk menggunakan harta sihir tato kulit manusia. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat membunuh salah satu dari mereka dengan serangan bersama dari lelaki tua yang layu itu, tetapi sekarang, dia telah diganggu oleh Han Li. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan tinggal dan bertarung sendirian. Terus terang, mereka semua ada di sini untuk mendapatkan beberapa manfaat. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih ingin pergi. Apakah kamu pikir aku akan diam? Lin Jiu sangat marah dan menolak untuk menyerah.
Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat emas abadi dan mengguncangnya di udara. Jimat abadi segera terbakar dengan nyala api keemasan dan berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Lin Jiu. Sosoknya menjadi buram dan menghilang. Han Li menggunakan akal ilahinya untuk memindai tempat itu dan menyadari bahwa dia telah berteleportasi ribuan mil jauhnya. Dia berhasil menghentikan wanita berbaju merah itu. Dia melihat ke arah pria tua kurus itu melarikan diri, dan tatapan lucu melintas di matanya. Saat berikutnya, dia mengingat Heavy Water True Will kembali ke tubuhnya. Ada suara mendesis di sekujur tubuhnya, dan busur listrik perak muncul. Kemudian, busur listrik setebal mangkuk ditembakkan dan membentuk susunan petir yang lebarnya sekitar 10 kaki. Itu menyelimuti sosoknya dan menghilang dalam sekejap. Puluhan ribu mil jauhnya, lelaki tua kurus itu diselimuti cahaya kabur di langit di atas lautan badai petir. Dia mengutuk saat dia terbang. Sial, aku benar-benar sial. Mengapa saya harus menghadapi dua pembuat onar ini? Jika saya tidak pergi sekarang, saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya di sana. Siapa bilang ada pisau di atas karakter, nafsu? Jelas ada pisau di atas karakter, keserakahan. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia mundur sejauh 3 kilometer. Gemuruh keras terdengar di langit di depannya, dan busur petir padat muncul di kehampaan, mengembun menjadi formasi melingkar dengan diameter beberapa meter. Ada suara gemuruh dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan keras. Busur listrik menghilang, dan sesosok muncul. Itu Han Li, rekan kultivator. Saya telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan tidak terlibat dalam masalah ini lagi. Karena kita adalah sekutu aliansi Anika, dapatkah Anda membuat pengecualian dan membiarkan saya pergi dengan selamat? Orang tua itu berkata dengan rendah hati. Kami tidak punya dendam, jadi saya tidak ingin bertarung sampai mati. Namun, rekan Taois baru saja hampir membunuh rekan saya, jadi saya tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja hanya dengan beberapa kata santai dari Anda, bukan? Bukankah seharusnya Anda meninggalkan sesuatu? Han Li tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia berkata sambil tersenyum. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pria tua kurus itu mengangkat alisnya dan bertanya. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya memiliki bunga roh siksaan berusia 30.000 tahun, kan? Han Li bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu dengan ketiga orang ini, dia telah menggunakan indera ilahi yang kuat untuk merasakan aura benda ini dari lelaki tua itu. Dia sudah memutuskan untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, benang sari dari roh penyiksa mendapat peringkat di papan formula Daupil. Ketika lelaki tua kurus itu mendengar ini, ekspresi matanya tiba-tiba berubah dan menjadi agak suram. Dia memang memiliki tangkai bunga roh tersiksa, dan itu adalah tangkai yang hidup. Karena dia tidak dapat menyimpannya di gelang penyimpanannya, ditambah dengan dia dipanggil untuk melakukan misi ini tidak lama setelah dia mendapatkannya, dia menyimpannya untuk sementara di kotak batu giok khusus dan menyimpannya di saku. Namun, dia sudah menambahkan beberapa segel pada kotak batu giok. Berbicara secara logis, tidak ada yang bisa merasakannya, bagaimana orang ini tahu? Mungkinkah indera ilahi orang ini lebih kuat daripada Dewa Emas? Ketika lelaki tua itu memikirkan hal ini, hatinya langsung menegang, dan kemudian dia merasa itu tidak mungkin. Selama pertempuran barusan, aura yang diungkapkan orang ini paling banyak berada di sekitar tahap tengah dari alam abadi sejati. Tidak mungkin baginya untuk memiliki indera ilahi yang begitu kuat. Paling-paling, dia memiliki semacam harta sihir khusus yang bisa merasakan obat roh. Ketika lelaki tua itu memikirkan hal ini, dia melepaskan indera ilahi untuk menyapu sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di dekatnya,
auranya yang kuat langsung meroket, dan dia mencibir. Kamu ingin bunga roh penyiksa? Bukankah nafsu makanmu terlalu besar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah kesemek lembut yang bisa kamu remas sesuka hati? Han Li mencibir di dalam hatinya. Di antara mereka bertiga sebelumnya, yang memiliki kultivasi tertinggi bukanlah pria yang kuat sama sekali, juga bukan wanita montok yang memiliki teknik rahasia. Sebaliknya, lelaki tua kurus inilah yang menyembunyikan dirinya dalam-dalam dan paling licik. Setelah orang ini melihatnya, dia tidak langsung menyerang, dan berniat menurunkan posisinya untuk menghindari pertempuran. Dapat dilihat bahwa cara bertahan hidup orang ini sama sekali tidak peduli dengan wajah, dan dia hanya peduli dengan keuntungan. Jika dia bersedia menyerahkan bunga roh penyiksa, secara alami tidak ingin meningkatkan pembunuhan tanpa alasan. Namun, karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan sekarang, dia secara alami membuat keputusan di dalam hatinya. Tidak ada orang kedua di sini. Dalam situasi di mana kekuatannya stabil, kembali dengan tangan kosong bukanlah gayanya. Setelah matanya berkedip, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya. Heavy Water Real Wheel muncul lagi dengan cahaya hitam di belakangnya. Dia melambaikan tangannya, dan roda air asli sejati segera terbang dari belakangnya dengan cahaya hitam. Itu berputar dengan cepat dan menabrak orang tua itu. Lingkaran pola dao di permukaan roda nyata menyala. Kemanapun ia lewat, lingkaran riak hitam muncul di kehampaan. Itu hampir menghancurkan setengah dari langit. Melihat ini, lelaki tua kurus itu membuka tangannya, dan cincin 3 warna muncul dari udara tipis. Itu melintas di udara dan berubah menjadi bayangan cincin berkabut, menjerat Heavy Water Real Wheel. Namun, Heavy Water Real Wheel jauh di luar imajinasi orang tua itu. Dampak besar yang dibawanya tak terkalahkan. Saat cahaya hitam mengalir, itu langsung merobek bayangan cincin 3 warna lapis demi lapis menabrak cincin itu sendiri. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi datang, dan cincin 3 warna itu tiba-tiba hancur. Pria tua kurus itu menderita serangan balik. Tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan wajahnya memerah. Telapak tangannya mencengkeram kehampaan, dan sebuah bendera kuning aprikot yang panjangnya lebih dari 20 meter ditangkap olehnya. Ada gurun luas yang dilukis di bendera itu, dan ada 3 matahari bundar yang tergantung di atasnya. Ada semburan napas kejam yang datang darinya. Lelaki tua itu maju selangkah dan memegang erat tiang bendera dengan kedua tangannya. Dia melambai, dan seluruh bendera berkibar. Bendera itu berkibar sebentar, dan debu kuning keluar darinya. Itu sangat menyerang Han Li, dan segera menyelimuti area seluas hampir 100.000 meter. Han Li menyipitkan matanya sedikit. Cahaya biru melintas di matanya, tetapi dia masih tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Dia hanya merasa bahwa dia ditelan oleh badai pasir. Untuk sesaat, penglihatannya tidak hanya kabur, tetapi bahkan indera ilahinya sangat terpengaruh. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi lokasi lelaki tua kurus itu. Hehe, cicipi kunci 3 hariku. Pada saat ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Begitu Han Li berbalik, dia disambut oleh pemandangan 3 bola cahaya putih menyilaukan yang meluncur ke arahnya, membentuk tripod di sekelilingnya, melepaskan gelombang panas yang terus-menerus menyerangnya. Dia mengerutkan kening dan mengangkat kakinya. Ketika dia hendak melangkah maju, dia menemukan bahwa tubuhnya kencang, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia membungkuk untuk melihatnya, dia melihat lapisan kristal putih terbentuk di kedua betisnya. Seolah-olah dia dibekukan oleh kristal es. Kemudian, kristal putih mulai muncul di bahu, dada, lengan, dan bagian tubuh lainnya, dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ini adalah pasir kristal kecil. Di bawah pembakaran 3 matahari bulat, berubah menjadi kristal tembus cahaya ini.
segera menyebar ke lehernya dan benar-benar memenjarakan tubuhnya. Meski Han Li kaget, dia tidak panik. Cahaya hijau mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memecahkan kristal. Matanya berkilat, dan dia melihat sosok lelaki tua kurus itu tiba-tiba melintas dari samping, memegang belati hijau tua di tangannya, dan menusuk alisnya. Dia mendengus dingin, dan tiba-tiba ada cahaya keemasan di matanya, indera ilahi yang kuat dilepaskan, dan langsung menyelimuti area sekitar 100 mil. Pria tua kurus itu sudah bergegas di depannya, tetapi dia melihat bahwa di mata Han Li, tiba-tiba ada lingkaran rune yang sangat kecil muncul. Dia merasa ada yang tidak beres, dan tubuhnya secara tidak sadar melambat sejenak. Pembersihan langit dan bumi. Suara nyaring seperti bel kuningan terdengar dari mulut Han Li. Dunia sekitarnya tampak berada di bawah komando seorang dewa. Pasir kuning menghilang, dan angin menjadi tenang. Bahkan awan gelap yang awalnya tergantung di langit menghilang, dan seluruh langit benar-benar pulih kembali. Bagaimana bisa? Mata lelaki tua kurus itu terbuka lebar, dan dia berteriak kaget. Seluruh tubuhnya bergegas kembali, dan dia menjauh dari Han Li. Api surgawi, turun. Han Li mengatakan mantra lain. Pelangi putih menyapu langit dan jatuh di tubuhnya, berubah menjadi api perak, dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini tidak mungkin. Bahkan Dewa Emas tidak bisa melakukan ini. Kamu, siapa kamu? Bunganya, ambil untukmu. Pada saat ini, keterkejutan lelaki tua kurus itu telah berubah menjadi kengerian, dan dia buru-buru berteriak sambil mundur dengan cepat. Tidakkah menurutmu sudah agak terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Guntur jatuh. Han Li mencibir, dan dia berteriak lagi. Pada saat berikutnya, angin dan awan tiba-tiba naik di atas surga ke-9, dan pusaran awan gelap muncul dari udara tipis. Kilat menyambar di dalamnya, dan terdengar serangkaian raungan. Retakan, ada guntur, dan kilat biru setebal tangki air menembus langit, menghantam lelaki tua kurus itu. Hati lelaki tua itu bergetar, dan dia buru-buru mengelak ke samping. Namun, saat dia hendak menghindar, suara guntur bergema terus-menerus di langit. Pilar petir yang tebal jatuh seperti hujan, menyelimuti semua ruang yang harus dia gerakkan. Pikiran lelaki tua kurus itu sangat terguncang, dan dia tidak lagi ingin bertarung. Tubuhnya terus menghindari petir di langit, dan dia memiliki jimat emas di antara jari-jarinya, berencana melarikan diri dari sini dengan jimat rahasia. Namun saat ini, sosok Han Li menjadi kabur, dan dia langsung menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang lelaki tua itu dari udara tipis, dan sisik emas di lengannya muncul, dan dia menusuk jantung lelaki tua itu dengan tangan pisau. Saat cahaya keemasan di mata Han Li berangsur-angsur memudar, indera ilahinya mundur, dan kilat biru yang memenuhi langit menghilang, memperlihatkan pemandangan asli pasir kuning. Ini sebenarnya ilusi. Pria tua kurus itu tersenyum pahit, dan cahaya di matanya perlahan meredup. Tapi kemudian, tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar dari antara alisnya, dan gelombang kuat ditransmisikan darinya. Orang tua itu kejam. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia ingin menghancurkan sendiri Nas Chen Soul-nya. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan lengan yang menembus tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak, dan terdengar petir.